Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini kuliah Digipreneur kita yang ke-9 ya, setelah UTS. Oke, saya share screen dulu. Teman-teman, insya Allah dalam waktu dekat saya akan rilis nilai UTS gitu ya, dari teman-teman. Dari kemarin saya belum sempat karena banyak project. Oke, ini kuliah kita di semester 9, judulnya memimpin perusahaan berkembang, analisis hasil usaha. Oke, apa sih perusahaan berkembang tuh gimana ya? Ya, nah ini tujuan bahan pembelajaran, memahami pengertian analisis hasil usaha, kemudian memahami konsep dasar analisis hasil usaha, kemudian memahami jenis laporan keuangan, memahami rasio keuangan, dan memahami metode dan teknik analisis hasil usaha. Oke. Ini pengertian dari, analisis hasil usaha. Jadi dia proses evaluasi kinerja keuangan di suatu bisnis melalui interpretasi laporan keuangan untuk menilai profitabilitas, keuntungan, efisiensi operasional, dan kesehatan keuangan perusahaan. Kalau menurut si Anthony Govindarajan, ada 2 orang, Anthony dan Govin ya. Analisis ini mencakup identifikasi dan pengukuran faktor yang mempengaruhi hasil usaha seperti pendapatan, biaya, dan laba. Walt Subramanian dan Hasely menambahkan bahwa analisis ini juga menggunakan data keuangan dan teknik perbandingan yang memahami tren dan perubahan kinerja. Analisis hasil keuangan hasil usaha ini penting untuk pengambilan, keputusan strategic decision ya, untuk membantu manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan operasional dari perusahaan ya. Kemudian bisa, meningkatkan efisiensi, efektivitas bisnis. Dan demikian analisis hasil usaha tidak hanya memberikan gambaran tentang kinerja masa lalu, tapi juga bisa memproyeksi, apa yang bisa di-grab di masa depan berikut dengan strateginya, gitu ya. Mengukur profitabilitas, salah satu tujuan utama bisnis adalah, laba gitu ya, dan untuk mengukur profitabilitas perusahaan, rasio seperti gross profit margin ya, net profit margin, dan return of asset gitu, dan return of equity ROE dan ROA, memberikan wawasan tentang seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari penjualannya dan asetnya. Inovasi ini sangat penting bagi manajemen untuk mengetahui apakah strategi bisnis yang diterapkan, sudah sesuai, efektif, atau ada perlu, penyesuaian. Kedua, menilai efisiensi perusahaan. Analisis hasil usaha membantu perusahaan untuk menilai efisiensi operasional mereka dengan cara membandingkan biaya dan pendapatan. Kalau biayanya lebih besar dari pendapatan, wah, namanya rugi, teman-teman ya. Oke, memahami kesehatan finansial, adalah aspek penting yang, dapat dievaluasi melalui analisis hasil usaha. Rasio likuiditas, seberapa, eee, besar likuiditas dari perusahaan gitu ya. Seperti current ratio, quick ratio, memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio solvabilitas seperti debt to equity ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk, memenuhi kewajiban jangka panjangnya, dan memahami, kesehatan finansial, perusahaan dapat mengambil langkah proaktif untuk mengelola resiko keuangan dan memastikan kelangsungan bisnis. Kemudian membantu keputusan strategis seperti expansi bisnis, pengembangan produk, diversifikasi produk, restrukturisasi organisasi, kemudian memerlukan dasar keuangan yang kuat ya, untuk ngambil langkah-langkah strategik gitu ya. Harus ada fondasinya, yaitu adalah,
keuangan, finansial. Kalau finansialnya nggak lagi nggak good gitu, lagi nggak bagus ya harus disesuaikan, ya. Analisis hasil usaha menyediakan informasi bukan untuk mengevaluasi potensi risiko dan manfaat dari keputusan tersebut. Misalnya jika analisis menunjukkan bahwa perusahaan memiliki laba yang sehat dan arus kas yang kuat, manajemen harus memutuskan untuk berinvestasi dalam ekspansi bisnis ekspansi ya. Kemudian sebaliknya jika analisis menunjukkan masalah keuangan, perusahaan mungkin memutuskan untuk fokus pada peningkatan efisiensi. Oke, nomor 5 ini menyediakan dasar untuk pengendalian. Dengan memahami kinerja keuangan, perusahaan dapat, membuat anggaran yang realistis ya, menetapkan target yang, dicapai. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan cara data keuangannya yang, jelas sumbernya, yang bisa digunakan sebagai informasi ya. Kemudian konsep dasar hasil usaha melibatkan evaluasi, interpretasi data keuangan untuk menilai kinerja perusahaan secara menyeluruh. Proses ini mencakup pemeriksaan laporan keuangan, LPK, laporan keuangan, utama seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kuat. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur profitabilitas, efisiensi operasi, dan kesehatan finansial perusahaan. Analisis dilakukan melalui berbagai teknik, termasuk perhitungan rasio keuangan ya, GPM, terus profit margin, net profit margin, kemudian current ratio, dan debt to equity, DTE. Komponen utama hasil usaha ada pendapatan, ada biaya, dan laba. Selalu gitu ya. Pendapatan, biaya, laba. Biaya itu harus lebih kecil dari laba harusnya ya. Memahami dan mengenal itu adalah kunci untuk mengevaluasi kinerja dan keberhasilan sebuah perusahaan. Pendapatan nih jumlah uang yang didapat oleh perusahaan dari, kegiatan operasional ya, Anda udah paham ya. Ada yang pendapatan operasional dan non operasional ya. Kalau operasional nih penjualan produk dan jasa, kalau non operasional itu berkaitan langsung pada aktivitas inti bisnis ya. Biaya nih ada biaya tetap, pengeluaran yang nggak berubah ya, fixed cost yang namanya kalau kalau di perusahaan gitu ya, nama populernya, tingkat produksi dan penjualan, sewa gedung, gaji staf, administrasi, dan segala macam. Atau ada biaya variabel, pengeluarannya nggak berubah, ya pengeluaran yang berubah seiring dengan tingkat produksi atau penjualan ya, seperti biaya bahan baku dan ini biaya variabel. Atau biaya langsung, dikaitkan langsung dengan produksi barang atau jasa tertentu, atau biaya nggak langsung dikaitkan dengan, produksi seperti biaya administrasi dan pemasaran. Laba juga ada laba kotor namanya COGS ya, laba operasi ini laba kotor dikurangi operasional, laba operasi makanya, harusnya, apa, labanya bersih ya, atau laba bersih ya, laba yang dikurangi pajak dan biaya lainnya. Jadi udah clean gitu, yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi. Laporan keuangan, ini jenis-jenis laporan keuangan ya, ada 3 jenis, laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas ya. Menurut 3 orang ini, Kiso, Weijen, Wardfield ya, laporan laba rugi itu adalah suatu laporan keuangan yang menyajikan pendapatan perusahaan dikurangi biaya-biaya yang terkait dengan pendapatan tersebut selama periode tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja operasional perusahaan dengan menunjukkan laba bersih ya. Menurut, Knobs and Parker, laporan laba rugi ringkasan dari hasil operasi perusahaan di suatu periode tertentu. Ya, contoh kasusnya ada UMKM seblak misalkan, pendapatannya 10 juta gitu ya, biaya lain terkait, produksi dan penjualan, bahan bakunya 3 juta, tenaga kerja 1,5 juta, 3 tambah 1,5, 4,5, biaya overhead pabrik 500, jadi 5 juta, biaya promosi 300, 5.300.000 sekali. Sementara penjualan seblak
10 juta ya. Berarti ada keuntungan berapa tuh? 10 juta kurang dari 5.500.000. Kemudian dari situ pajaknya berapa? 11%. Pajak PPN, PPh, dan segala macam nanti turun keluarnya kepada, laba bersih perusahaan ya. Ini laba kotor 4,7 juta ya, pendapatan dikurangin biaya-biaya laba kotornya. Nanti, dipotong lagi tuh, apa, pajak. Ini jenis laporan keuangan masih 10 juta, laba-laba beginilah. Oke. Yang kedua adalah neraca, suatu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu perusahaan pada titik waktu tertentu. Contohnya apa nih? Contohnya sebelah lagi. Wah, tutup. Ah, berikut adalah contoh neraca UMKM seblak pada akhir bulan. Neraca di atas menunjukkan bahwa UMKM seblak memiliki total aset 3.500.000. Dari mana? Kas, secara kas itu ada 2 juta, persediaan bahan baku 1 juta, 2 tambah 1, kemudian perlengkapan dan peralatan 500 ya. Jadi 2 juta tambah 1 juta, 3 juta, 3.500.000, 3.500.000. Oke. Kewajiban UMKM seblak memiliki total hutang sebanyak 1,5 juta ya. Kemudian selanjutnya equity pemilik UMKM seblak tercatat 2 juta. Dengan demikian neraca ini mencerminkan posisi keuangan UMKM seblak pada akhir bulan. Jadi total asetnya udah 3.500.000 ya. Kewajiban utangnya, kewajiban usaha 500 nih sewa ya. Kemudian hutang banknya 1 juta. Jadi 3 tambah 5, 4 juta tambah 1, 5 juta. Oke. Oh ya. Oke, ini 500.000 hutang ya. Hutang usaha, hutang banknya 1 juta, jadi 1,5 juta. 1,5 juta nih total kewajibannya, maka ekuitas modal dimiliki adalah 3.500.000 dikurangi 1.500.000, jadi 2 juta ya. Berikutnya adalah laporan arus kas, laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang aliran kas masuk dan keluar dari suatu perusahaan. Nah, contohnya nih, waduh, ketimpa ya, bentar. Ah, oh, kelihatan ya, teman-teman ya. Nah ini ya, yang tadi ya, 10 juta kurangin 5 juta, oke. Kurangin lagi 5 kali 2, 1 juta ya. Tambah 5, 6. Kemudian kenaikan bersih dalam kasnya didapat 5 juta, kenaikan kas bersih dari aktivitas pendanaan, sebanyak 500.000 ya. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan dalam, modal pemilik perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini mencakup berbagai transaksi yang mempengaruhi ekuitas produk, ya, seperti modal awal, rugi, dan, investasi tambahan dan segala macam. Contoh kasus UMKM, seblak ya, laporan perubahan membantu dalam melacak perubahan ekuitas ya. Misalkan di bulan X, eee, berikut contoh laporan keuangan, perubahan modal UMKM. Jadi, awalnya tadi berapa, 3.500.000, modal pemilik awal bulan 2 juta, modal dari modal dari laba bersih dari, laporan, laba rugi adalah 4.700.000. Jadi total modal pemilik pada akhir bulan sebanyak 6.700.000.
Oke, laporan pengeluaran modal di atas menunjukkan bahwa pada awal bulan X pemilik modal UMKM punya seblak 2 juta ya, kemudian selama bulan tersebut UMKM seblak menghasilkan laba bersih 4,7 nih, oke, laba bersihnya 4,7 jadi total modal pemilik di akhir bulan, 6.700.000 ya. Anda bisa baca lah ya. Misalkan nih contoh, UMKM seblak memiliki data keuangan sebagai berikut, aset lancarnya 5 juta, kewajiban jangka pendeknya 2 juta. Dengan kata lain kita dapat menghitung rasio likuiditas ya. Rasio likuiditas aset lancar dibagi kewajiban aset jangka pendek ya. Kemudian, ini berarti UMKM seblak memiliki rasio likuiditas sebesar 2,5%, artinya perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar kualitas, gitu. Oke, rasio solvabilitas ini ada beberapa teori, Horn, Kittman, dan, Brigman-Houston ya. Saya bacain salah satu aja, indikator yang mengukur kemampuan perusahaan pada suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan, rencana panjangnya dengan menggunakan aset, yang dipakai. Contohnya, seblak lagi ya, seblak mantap, bisnis UMKM bergerak di bidang kuliner. Oke, situasi keuangannya, seblak mantap memiliki aset 500 juta dan total kewajiban sebanyak 200 juta. Wah, wah, besar ya. Perhitungan solvabilitas dapat dihitung dengan menggunakan beberapa metode formula, yaitu, adalah rasio utang terhadap aset. Oke, ini, definisi risiko menurut para ahli, nanti Anda baca, ini laporan keuangannya gitu ya, ini gampang sekali, tinggal Anda baca. Rasionya juga sama ya, teman-teman ya, rasio keuangan ya, dengan urutan inventaris bersama 4 menunjukkan bahwa seblak mantap mampu menjual inventarisnya sebanyak 4,44 kali. Metode analisisnya menelusuri perubahan dari waktu ke waktu, nah ada timeline-nya, menggali, mengurus komposisi keuangan gitu ya. Oke, lanjut, ini analisis tren menurut si Houston Gifman Gifman, eee, memiliki potensi pengamatan dan interpretasi yang berbeda ya dari keduanya. Teknik yang digunakan dalam menganalisis tren bisa grafik, diagram, regresi, peramalan, dan analisis atau persentase. Nah, pengertian analisis resiko nih Anda bisa baca sendiri, Anda bisa baca kesimpulan dan gambar analisis resiko, contoh penerapan analisis resiko dalam keuangan UMKM seblak. Rasio likuiditasnya membantu seblak evaluasi, rasio mereka tiap bulan. Oke, ini ada rasio profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Oke, ini kalau rasio likuiditas seperti rasio lancar membantu seblak mengevaluasi kemampuan untuk memenuhi kewajiban, jangka pendeknya. Kalau rasio probabilitas, ini bicara tentang return of asset dan return of equity ya. Rasio solvabilitas, seperti rasio utang terhadap ekuin membantu seblak, kemudian rasio aktivitas seperti perputaran persediaan dan membantu, seblak ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, ya kalau ada pertanyaan silakan, di-publish di grup. Oke, terima kasih, atas pertanyaannya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.